Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, salam sehat, salam bahagia bersama channel Pak Gurupedia. Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana para calon guru penggerak, calon pengajar praktik angkatan 9 dan 10 unggah RPP simulasi mengajar, yaitu RPP 10 menit. Nah, bagi Bapak Ibu di seluruh tanah air yang berbahagia, sebelum Bapak Ibu melanjutkan mengisi isi pada pendaftaran CGP dan PP Angkatan 9 dan 10, maka diharuskan untuk berbagi RPP. Nah, RPP itu Bapak Ibu dibuat berdasarkan topik yang sudah dipahami. Bapak Ibu CGP dan PP memilih topik sesuai dengan bidang dan kelas mata pelajaran yang diampu. Bapak Ibu dapat mengacu kepada surat pemberitahuan dari Kemdikbudristek tentang poin atau topik pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu langsung saja bagaimana kita mengunggah RPP ke guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id. Maka Bapak Ibu perhatikan, langkah pertama Bapak Ibu sudah harus memiliki RPP dalam bentuk Word yang dijadikan PDF. Setelah Bapak Ibu memiliki RPP PDF 10 menit, maka Bapak Ibu masuk ke laman internet, klik atau tulis guru berbagi. Bapak Ibu sekalian, kali ini Pak Gurupedia akan menjelaskan secara perlahan saja. Setelah ketemu guru berbagi di guru belajar dan berbagi kemdikbud.id, kita klik saja. Perhatikan taksama Bapak Ibu, di sini ada dua bagian. Yang merah adalah Ayo Guru Belajar. Di sini disediakan pelatihan-pelatihan gratis online dari Kemdikbudristek. Kemudian di sebelah kanan adalah Ayo Berbagi. Di sini Bapak Ibu bisa berbagi artikel dan berbagi RPP. Kita klik saja Ayo Guru Berbagi. Nah, Bapak Ibu, setelah kita klik Guru Berbagi, maka akan menjumpai laman Ayo Guru Berbagi kemdikbud.go.id. Karena Bapak Ibu akan mengunggah RPP, maka klik saja ikon ikut berbagi. Jangan lupa untuk menyiapkan RPP-nya di laptop kita ya, letakkan di dokumen. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, berbagi RPP, ketentuannya. File dibuat dalam bentuk PDF, nama file, rencana pembelajaran, judul kelas, dan seterusnya. Kemudian ukuran file maksimal 2 MB. Hal-hal yang perlu disertakan, nama pembuat, nama sekolah, surel, rencana pembelajaran, topik atau tema. Kemudian isinya, mode RPP luring apa daring. Guru diberi kebebasan menentukan format RPP. Jadi RPP terserah guru formatnya. Tetapi mengacu kepada paling tidak memuat kompetensi inti, dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi pembelajaran, metode, strategi, dan penilaian. Kemudian ketentuan lain Bapak Ibu, disarankan aktivitasnya kontekstual. Disarankan ada 1-3 asesmen formatif. Kemudian proses komunikasi 2 arah. Mencantumkan asal sumber belajar. RPP tidak ada proses kurasi. Nah, kemudian syarat berbagi EPP sudah tampak seperti pada layar Bapak Ibu. Menggunakan laman Ayo Berbagi, kemudian klik di pojok kanan atas, dan seterusnya. Ini sudah Bapak Ibu bisa menuju ke laman Guru Berbagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu ingin berbagi RPP, maka cukup klik berbagi RPP sekarang. Ya, berbagi RPP sekarang. Nah, jadi yang akan dibagikan RPP admin Pak Gurupedia adalah RPP hasil PKG sumatif Bapak Ibu ya, bukan RPP yang 10 menit. Sebab admin sudah pernah mengupload RPP 10 menit untuk CGP dan CPP. Nah, kali ini RPP yang akan diupload adalah RPP PKG sumatif ya, sumatif di kelas 5 tahun kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke guru berbagi. Kita berbagi RPP sekarang. Jangan lupa di daftar RPP admin sudah memiliki beberapa RPP yang sudah diunggah ya.
Nah, maka untuk menguploadnya tinggal tambah pada pojok kanan atas ikon kuning. Ini ada SOP-nya Bapak Ibu ya. Mohon baca informasi berikut ini untuk menjadi perhatian sebelum Anda membuat konten. Pelaku plagiarisme dapat dijerat dengan ancaman pidana pasal 72 ayat 1 itu 7 tahun atau denda 5 miliar. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kemudian setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi maka berkenaan dengan pasal 28 ayat 2. Tidak menyebarkan ideologi bertentangan dengan Pancasila. Nah, kalau sudah dibaca paham, maka klik centangnya baru saya paham dan setuju. Nah, setelah itu kita tinggal melengkapi RPP Bapak Ibu. Di sini ada judul rencana pelaksanaan pembelajaran. Silahkan di gambar ilustrasi ini disertakan ya. Disertakan gambar, misalnya gambar tentang yang memuat materi pelajaran atau foto-foto siswa sedang belajar dan lain sebagainya. Foto-foto yang akan ditampilkan dalam judul RPP itu silakan saja ditampilkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah ada Bapak Ibu, setelah memuat ya, setelah memuat gambar kita mencoba untuk simpan. Kemudian beri judul RPP ya. RPP yang kita akan gunakan beri judul sesuai dengan isi RPP-nya. Misalnya RPP-nya tentang materi tertentu, maka judul filenya juga sama dengan materi tertentu ya. Baik, kita gunakan kesehatan. Nah ini. Karena RPP ini tematik, maka saya membuat bahasa Indonesia PPKN dan IPS. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan RPP 10 menit karena admin sudah pernah mengunggahnya. Nah, di sini RPP ya, RPP pada tema gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi jenis RPP ya. Jenis RPP itu maksudnya apakah yang diunggah itu RPP luring ataukah RPP daring Bapak Ibu. Itu dicantumkan. Kemudian berikutnya isilah deskripsi RPP, artinya Bapak Ibu menulis beberapa kalimat untuk menerjemahkan RPP yang Bapak Ibu buat ya. Jangan lupa untuk judul RPP itu maksimal 50 karakter Bapak Ibu. Jadi untuk judul RPP itu 50 karakter ya. Judul maksimal itu 50 karakter termasuk spasi. Nah, termasuk spasi dihitung Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa RPP yang dibuat jangan lupa adalah RPP yang memang dibuat Bapak Ibu dan tidak boleh menggunakan RPP paste karena dia akan menjadi RPP yang pelanggaran Bapak Ibu ya. Jadi usahakan memang benar-benar sesuai dengan yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu di RPP rencana pembelajaran ini sekali lagi kalau menulis judul tipsnya tulis dengan materi-materi yang diajarkan. Jangan sampai menulis di luar konteks. Kebetulan
RPP yang diupload Bapak Ibu tentang hasil kegiatan PKG. Adapun gambar yang diunggah di tambah RPP ini menyangkut kegiatan pembelajaran boleh, kemudian foto-foto boleh, sampel buku juga boleh, atau aktivitas praktikum yang difoto yang sesuai dengan isi RPP-nya juga boleh. Nah, ini masih terkendala internet Bapak Ibu, sabar sebentar, ini masih loading. RPP bagi Bapak Ibu guru mata pelajaran juga menyebutkan tentang jenis RPP-nya, misalnya RPP luring. Jadi kalau RPP luring itu bisa disertai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya luring Bapak Ibu ya. Jadi untuk ukuran gambar pada RPP ini yang diizinkan itu hanya 1 MB. Apabila Bapak Ibu tidak menyebutkan gambar, maka tidak menampilkan gambar, maka gambar akan disediakan ya oleh sistem. Kemudian jenis luring, kemudian untuk deskripsi RPP ini minimal diisi 200 karakter Bapak Ibu ya. Minimal 200 karakter, maksimal 500 karakter. Jangan lupa bahwa di RPP ini minimal memuat 200 sampai 500 karakter. Berarti kalau Bapak Ibu menuliskan di bawah 200 karakter, ini akan tetap terblok merah seperti tampak pada layar. Kemudian Bapak Ibu harus memastikan bahwa untuk masuk ke guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id harus menggunakan akun pembelajaran akun belajar ID sekarang ya. Akun belajar ID Bapak Ibu. Jangan lupa dipastikan menggunakan akun belajar ID. Karena tanpa masuk dengan akun belajar ID, Bapak Ibu tidak bisa mengakses guru belajar dan untuk item ini Bapak Ibu, guru belajar dan berbagi itu sebagai tempat bertemunya guru-guru di seluruh Indonesia ya untuk mengikuti ragam seri belajar. Kemudian ayo berbagi
juga merupakan gerakan kolaborasi pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bergotong royong berbagi ide dan praktik baik melalui RPP, artikel, video pembelajaran, dan aksi webinar Bapak Ibu. Jadi hal demikian memang disediakan bagi guru-guru untuk bisa berbagi praktik baik. Jadi praktik baik itu bisa dalam bentuk RPP Bapak Ibu ya, untuk RPP, kemudian artikel, kemudian video pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan berkas-berkas atau tindakan pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan. Kita bersabar karena masih loading cukup lama Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya setelah di deskripsi itu diisi, kemudian Bapak Ibu tinggal mengisi kelasnya kelas berapa, dan lain sebagainya. Kemudian jenjangnya atau kelasnya kelas berapa, tingkatannya itu SD, SMP, apa SMA. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah diunggah RPP-nya bisa dicek di akunnya ya, di akun Bapak Ibu tentang RPP saya. Bisa dilihat juga dari RPP Bapak Ibu. Nah, di laman ini Bapak Ibu, di laman Ayo Guru Berbagi juga banyak menu-menu yang kita bisa lakukan ya, atau kita telusuri tentang RPP, artikel, catatan guru penggerak, kemudian media, aksi nyata, dan lain sebagainya. Ini sebagai bahan bagi kita untuk belajar bersama. Saya kira demikian Bapak Ibu, sangat gampang untuk mengunggah RPP ya. Jadi mohon maaf tidak sampai tuntas sebab ada kendala bagi kita, terutama pada yang belum optimal. Tetapi yang jelas Bapak Ibu jika berbagi RPP dapat dicek nanti seperti pada layar ya. Ini sudah tampak ya. Jadi di layar ini ada RPP kurikulum 13, organ gerak hewan dan manusia, peredaran darah manusia, cara kerja organ darah peredaran, dan gangguan kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, ini yang sudah ada di daftar RPP kita Bapak Ibu. Di mana itu bisa diakses dari SIM PKB, kemudian di portal Ayo Guru Berbagi, dan lain sebagainya. Di RPP saya, ini akan muncul RPP yang kita sudah unggah. Untuk mengeceknya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selamat berbagi, selamat dan sukses bagi Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik dan RPP. Jangan lupa kuncinya klik di tambah RPP di pojok kanan atas warna kuning. Salam sehat, salam bahagia bersama Pak Guru Pedia. Jangan lupa subscribe, like, and share, kemudian di komentar saran dan masukan untuk perkembangan channel pendidikan, pembelajaran, dan literasi budaya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.